Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Para ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita dapat bersilaturahim lewat taklim markas. Sekarang materi saya, ya. Sudah dapat ini? Saya. Kita baca lagi, ya. Surah Al-Hasyr ayat 9. Surah 59. Di fotokopi berapa Pak Kosmi? Pak? Alhamdulillah cukup insya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thirun wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ya, artinya dan orang-orang Ansor di kota Madinah yang dan telah beriman sebelum kedatangan Muhajirin. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri. Meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa
yang menjaga diri dari kekikiran, maka mereka akan mendapatkan keuntungan. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, para ikhwan semuanya, untuk memahami sebuah ayat, maka salah satu yang kita perhatikan adalah asbabun nuzul. Di makalah itu tidak saya sebutkan ya. Nah, menurut Ibnu Mundir, ayat ini turun karena orang Ansor meminta kepada Rasulullah SAW agar beliau membagi tanah kepunyaan mereka dengan kaum muhajirin. Ini nanti saya jelaskan. Rasulullah kemudian menjawab, penuhi saja keperluan mereka. Bagilah kurmamu. Adapun tanah milik kalian. Orang-orang Ansor kemudian menjawab, ya kami ikut keputusan itu. Kisah ini para ikhwan mengandung hal yang sangat dahsyat. Jadi keinginan berinfak bukan dari umarok, tapi dari makmum. Jadi orang-orang Ansor datang kepada Rasulullah. Padahal mereka itu sudah memberikan yang terbaik dirasakan oleh orang muhajirin. Tapi mereka belum puas untuk membantu saudaranya. Bayangkan. Kalau saya, kan kadang-kadang kalau membantu orang tua sudah banyak. Sudah banyak. Yang dipikir sudah. Tapi kalau orang Ansor enggak, belum banyak yang saya berikan. Belum banyak yang saya berikan. Nah saya sudah banyak yang saya berikan. Apa? Merasa sudah banyak. Nah ini para ikhwan semuanya, yang mari kita sadari, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita belum banyak membantu. Sehingga, dan itu perasaan tadi, dimanifestasikan, mereka datang pada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya mohon Rasul membagi kebun saya menjadi 2. Sebagian untuk saya, biar seperti kami. Sebagian untuk orang-orang, apa Pak Heri? Muhajirin. Coba. Tidak disuruh, tidak. Tapi datang. Lah. Ini seharusnya masyarakat jamaah. Karena jamaah dah ma'ana alaihi washabi. Jangan jamaah di mulut saja. Inilah kehidupan. Apa yang ada pada masa Rasulullah dan sahabat. Tapi Rasul bijak. Oh ya benar. Dah gini. Bagi saja nanti hasilnya jadi 2. Sebagian untuk kamu, sebagian untuk muhajirin. Tanahnya tetap. Nah, apa kata mereka? Bukan banyak. Saya kepingnya begitu Rasulullah. Nah, boleh nggak bilang begitu? Ya udah, sami'na. Saya ikut yang diarahkan oleh Rasulullah. Nah, itu lagi para. Tapi mereka insya Allah sudah dapat pahala. Karena sudah ada keinginan. Rasul bijak sekali. Seandainya Rasul menerima, pun mereka juga tidak akan kemudian menyesal. Nah itulah yang menyebabkan turun ayat tadi. Dan ini rangkaian dari surah Al-Hasyr. Apa Irlan? Al-Hasyr artinya pengusiran. Jadi orang yang diusir
kemudian berkumpul di satu tempat, beda dengan matrud ya. Kalau teroda kan diusir tapi kemana-mana. Kalau asyir enggak, diusir dari satu tempat menuju satu tempat, itu namanya hasyr. Sehingga besok dari kiamat namanya yaumul apa? Mahsyar. Kita diusir dari mana? Enggak, masih di dunia. Diusir dari mana? Betul juga dari dunia. Dari kubur kita dibangkitkan, nah diusir kan? Nah, tempat kumpul kita di mana? Masar jadi mana? Palestina. Loh, apa bisa kuat jalan ke sana? Allah bisa mikir, nanti udah beda. Jadi kita akan dikumpulkan di Qubbatu Sohro. Itu yang kemarin saya jelaskan ya di Rasul. Makanya dibuat tempat berkumpul dari pemberangkatan satu tempat. Itulah yang ditanyakan oleh Maimunah, ya, sahabat yang mulia Al-Jalilah. Aftina an Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, coba berikan fatwa kepada kami soal Baitul Maqdis. Kemudian beliau menyatakan Ardul Mahsyari wal Mansari. Baitul Maqdis adalah bumi tempat manusia berkumpul dan tempat manusia berpencar. Utuha fasalli. Pilih. Datangi. Datang kemana juga jadi? Sudah datang belum? Amin gitu ya. Nah. Loh, amin jangan cuma ketawa aja. Amin. Ibu-ibu ingin ke Baitul Maqdis? Amin ya. Nah, ini yang bertanya perempuan, ini bukan laki-laki. Jadi terus ya Rasulullah, kan tempatnya jauh. Seandainya kami tidak bisa ke sana, kirim infak untuk menyalakan lampu di Baitul Maqdis. Artinya infak. Itulah tadi mahsyar. Nah, hasyr ini adalah terusirnya Bani Nadir dari Madinah. Oleh karena itu surah ini Pak Heri oleh Ibnu Abbas dinamakan surah Bani Nadir. Nah, ya. Jadi nama lain dari surah ini apa Pak Kusmi? Bani Nadir. Ini ada di tafsir Ibnu Katsir ini. Ya. Bahwasanya menurut Ibnu Abbas surah ini dinamakan juga dengan surah Al-Hasyr. Karena Ibnu Abbas yaqulu suratu Bani Nadir. Ya. Surah apa ibu-ibu ini? Surah Al-Hasyr gitu jawabannya. Nama lainnya apa? Surah Bani. Nah, gitu. Surah apa namanya, Pak? Al-Hasyr nama lainnya? Lah kok namai Bani Nadir kenapa? Nah, belum sampai ini baru mau dijelasin dulu ya. Nah, jangan keburu jawab ya nanti salah. Ya. Nah, di Madinah, nah saya harus cerita tentang awal mula. Sampai jam berapa sih, Mas? Boleh nambah ya? Gimana ibu-ibu? Selesai apa? Tambah. Ditanya ibu-ibu jawab terus, man. Nah, jadi saya cerita untuk yang kesekian kali ya tentang kedatangan orang Yahudi di Madinah. Karena ini nanti akan bersangkut paut dengan bendera Zionis. Kalau kita lihat bendera Zionis itu tengahnya bintang Daud, atas bawahnya garis biru. Ya. Mereka menyatakan ini adalah Sungai Nil yang atas, yang bawah Sungai Efrat. Sungai Nil ada di Mesir, Sungai Efrat ada di Irak, Syria dan seterusnya. Ini negeri kami Zionis saja.
Tadi ma bainan Nil wa Ifrat. Itu negeri kami. Inilah yang akan dikuasai. Jadi Gaza itu sasaran sementara Pak Rewan. Palestina sasaran sementara ibu-ibu. Mereka akan menguasai negeri-negeri Muslim. Mulai dari Mesir sampai dengan Irak. Kenapa? Mereka balik pada sejarah. Menurut mereka. Maka kan saya tanya. Ibu, Palestina milik siapa? Bukan milik orang Israel. Kau tahu? Nanti mau diceritakan ya itu. Ya itu. Nah, jadi saya harus kembali pada awal. Orang Palestina datang, orang Israel datang ke bumi Palestina. Dalam sejarah Islam, yang ini mah dipotong oleh orang Yahudi dan para pendukungnya. Kedatangan orang Yahudi ke Palestina itu dihitung dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim inilah nenek moyang dari orang Yahudi. Kita semuanya tahu setelah Nabi Ibrahim selamat dari pembakaran Namrud, beliau hijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pindah kamu, jangan lagi nempati Babilonia atau Ur. Pindah. Kemana ya Rasul? Ya Allah, Palestina. Kenapa pindahnya ke sana? Tidak ke Jawa gitu kan, enak kan? Karena di sana ada masjid yang dibangun nomor 2 setelah Masjidil Haram. Sana dulu. Dan itu yang lebih. Pindahlah beliau. Kemudian oleh orang-orang Palestina, yaitu orang-orang keturunan Nabi Nuh. Nah, kalau surah Al-Isra kan gitu. Hamalna ma'anu. Cucunya Nabi Nuh yang bersama nama Kan'an. Cucu ya, bukan anak nih. Ini berarti ya, kalau buku mungkin sudah paham, itu yang kedua kali. Jadi Nabi Nuh punya anak 4. Sam, Yafith, Ham, Kan'an. Ini 4 nih yang mempertunan. Sam, Yafith, Ham. Sam inilah yang kemudian menurunkan bangsa Arab dan bangsa Yahudi yang dalam istilah geopolitik dan sosial namanya Semit. Makanya ada Bahar Semit itu kan. Nah, itu keturunan tuh. Jadi dari Sam. Nah, Yafith, Ham ini menurunkan orang Eropa, sebagian dari itu orang Afrika. Kan'an kemana Pak? Kan tadi 4, Kan'an kemana? Tenggelam. Loh ya, Kan'an kan tenggelam nih, nggak mau naik kapal kan itu tenggelam. Nah, Sam punya anak dinamakan sama dengan saudaranya. Gimana nih? Jangan perut ya. Nah, Sam punya anak dinamakan dengan nama saudaranya. Siapa? Nah, ya. Jadi Kan'an ini beda dengan Kan'an yang tenggelam. Kan'an ini adalah Kan'an dari anaknya Sam. Kan'an inilah yang kemudian menempati bumi Palestina. Berkembang dengan berbagai budaya, datang Nabi Ibrahim. Disambut di sana, tinggallah Nabi Ibrahim di Palestina. Jadi jelas. Nah, itu. Nabi Ibrahim kemudian singkat cerita punya istri. Pertama siapa? Sarah. Nah, menurut riwayat Sarah ini adalah yang dari Palestina. Kemudian istri yang kedua siapa? Dari mana? Dari Mesir. Nah, Sarah melahirkan Ishak. Kemudian Hajar melahirkan Ismail. Ishak melahirkan nama lain Yakub siapa Beri? Israel.
Jadi kan jelas mereka bukan penduduk asli Palestina. Tapi itulah yang mereka akui. Palestina punya saya, punya kamu dari mana? Kemudian keturunan Nabi Yakub ada yang pindah ke Mesir. Siapa? Yusuf, kan itu. Hanya kan 12 tuh. Yusuf pindah juga apa? Kemudian diaku, ini tanah saya, lu ngaku-ngaku melulu. Maka negeri kami mulai dari Mesir sampai ke Irak. Itu kebohongan mereka. Nah, Yahudi Syria sebelum Rasulullah lahir, mereka baca dalam kitab Taurat bahwasanya Nabi yang terakhir itu akan muncul dari keturunan Ismail. Tahu betul itu di dalam kitab Taurat, bukan dari keturunan Ishak. Yang dia akan lahir di Mekah. Kalau dikatakan namanya Faran. Wa hijratuhu ilal Madinah. Dia akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Namanya Yasrib. Maka orang Yahudi cari-cari. Mana nih Yasrib itu mana? Nah, di dalam kitab Taurat ini masih ngikutin nggak ibu-ibu? Masih ya? Nah, di kitab Taurat disebutkan daerah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah daerah yang banyak pohon kurmanya. Nah, orang Yahudi Syria riset, survei ke Jazirah Arab. Mana kira-kira daerah yang banyak pohon kurmanya? Sampai segitunya. Di Mekah kayaknya. Di sini. Oh, ternyata Yasrib. Inilah nanti yang akan menjadi tempat hijrahnya. Siapa? Nabi Muhammad. Maka rame-ramelah mereka kemudian hijrah ke pindah eksodus ke Yasrib. Yang kemudian mereka akui ini tanah saya juga. Lah, ya benar. Jadi setiap pindah aku ini tempat saya. Ini ngaku tempat saya. Nah, orang-orang Yahudi yang datang dari Syria tadi pindah atau eksodus ke Yasrib banyak bergelombang-gelombang. Akhirnya banyak suku-suku di sana. Dan akhirnya orang Yahudi menguasai kota Yasrib. Di antara Yahudi yang paling hebat, termasuknya itu yang disebutkan tadi di Quran. Bani apa? Bani Nadir. Ada Bani Kainuqa dan sebagainya. Mereka menguasai kota Madinah. Sehingga mereka merasa tidak mungkin kalau mereka itu akan terusir dari Madinah. Itu perasaan mereka. Kok tahu dari mana? Nah, baca kita kembali surah Al-Hasyr ya. Jadi para hewan semuanya, orang-orang Bani Nadir itu mereka merasa tidak akan keluar dari Madinah, dari Yasrib. Dengarkan aja ya, saya mau baca ayat yang kedua. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma wanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihimur ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Dialah yang mengusir, dia Allah maksudnya,
orang-orang kafir, ahli kitab, artinya Yahudi, dari rumah-rumah mereka, li awalil hasyr, pada pengusiran yang pertama. Dengan kata inilah surah ini disebut surah Al-Hasyr. Kenapa disebut pengusiran pertama? Nanti ada pengusiran kedua, tapi nanti ya itu. Kalian wahai orang Islam tidak menyangka kalau orang Yahudi itu bisa keluar dari Madinah, nggak nyangka. Orang Islam itu melihat kekuatan mereka yang sangat dahsyat. Rasanya nggak mungkin kita bisa mengusir atau orang Yahudi keluar dari Madinah. Segala macam infrastruktur mereka miliki, nggak mungkin orang Yahudi keluar dari Madinah. Wazannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah, dan mereka pun ahli kitab menyangka bahwa mereka terlindungi dengan benteng-benteng mereka dari ketentuan Allah. Tapi ternyata Allah mendatangkan pada mereka dari arah yang tidak mereka sangka. Dan Allah masukkan ke dalam hati mereka rasa takut. Akhirnya mereka robohkan rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka. Dan tangan-tangan orang yang beriman. Pikir itu wahai ulul absar. Ini ayat yang menjadi keyakinan orang-orang Palestina Muslim. Dan ini seharusnya menjadi keyakinan kita. Orang Yahudi di Israel itu hampir seperti ini. Mereka tidak menyangka, tidak mungkin orang Yahudi keluar dari apa? Dan kita sendiri apa? Bisa. Mereka kan senjatanya lengkap, orangnya banyak, pendukungnya banyak. Kita kadang-kadang ragu, tapi kurang ngedekat. Kamu nggak nyangka kalau orang ini, kalau mungkin saya bawa ke posisi sekarang, kamu tidak menyangka kalau orang-orang itu keluar dari mana tadi? Dari mana? Israel kan? Dan mereka juga begitu. Nggak mungkin kami ini akan bisa diusir oleh orang Palestina. Bisa saja. Karena merasa bentengnya hebat-hebat. Seperti yang mereka sekarang rasakan. Ternyata Allah punya kehendak lain. Dan menghadapi satu kelompok saja, mereka sudah kerepotan. Sampai sekarang belum selesai. Hanya malu saja untuk menyerah sebetulnya. Itu dengan berbagai macam alasan. Padahal kan mau nyerang, nggak nyerang lewat darat maksudnya. Karena mereka nggak berani. Hamas punya senjata dan diketahui anti tank, misil anti tank. Jadi misil ini akan bisa mencari tank dan akan bisa menghancurkan, dan sudah terbukti. Nah kalau lewat darat kan naik tank. Mereka mikir 1000 kali pikir. Dalam analisa militer rasanya tidak mungkin. Mudah-mudahan memang tidak mungkin. Amin ya robbal. Nah itu yang dirasakan oleh Yahudi apa tadi? Bani Nadir. Maka mereka sewenang-wenang terhadap orang-orang Ansor dan orang Muhajirin. Puncaknya mereka akan membunuh Rasulullah SAW. Karena pada waktu Rasulullah SAW datang ke Madinah buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, saling bela-membela. Nah ini yang sering kadang-kadang saya pakai untuk kita bekerja sama lintas agama. Ya itu. Jadi kalau ada hal-hal yang memusuhi umat Islam, nanti orang Yahudi bantu. Kalau ada yang memusuhi orang Yahudi, orang Islam bantu. Nah satu saat ada Muslim yang terbunuh. Sesuai dengan perjanjian, Rasul meminta orang-orang Yahudi untuk bantu, tapi nggak mau. Malah ini dalam satu riwayat,
Saya mau bantu kalau kamu datang ke tempat saya. Nah, baru nanti saya bantu. Tetapi sebetulnya mereka sudah merencanakan makan. Nanti kalau Muhammad datang kemari, bunuh ya. Ya Rasulullah nggak merasa, udah dengan niat baik datang beliau. Nah, ketika sedang nego, jangan di sini kata mereka, tidak strategis tempatnya. Ayo ke sini. Nah, sudah diarahkan di balik tembok. Nah, ketika dan itu sudah direncanakan makan. Nanti ketika kami sedang berbicara dengan Muhammad, ada yang naik ya, bawa lumpang, ngerti lumpang? Apa lumpang? Bukan penumbuknya, tetapi nah, kalau ini kan alu, ya. Nah, anak kecil nggak tahu, anak sekarang lumpang, ya, karena sekarang kan sudah slab ya. Nah, blender ngertinya blender, ya. Nah, kamu bawa naik ke atas, nanti jatuhkan ke Muhammad. Kita bunuh dia. Betul. Rasul sedang nego begini, dari sini naik ketekelan itulah benar deh, ketekelan naik. Nah, ketika orang ini yang pembunuhnya naik, Rasul diberitahu oleh malaikat Jibril, Muhammad segera tinggalkan tempat itu. Kamu akan dibunuh dari belakang tembok. Rasul langsung. Coba kalau mikir-mikir itu, bener gak ya? Mati. Dia udah dari Allah begitu. Betul. Rasulullah bilang, udah jangan di sinilah, nggak enak kita. Kita cari tempat yang lain. Nah gitu, gantian kan? Jangan, enggak. Kan gitu. Kita pindah aja. Loh, kan itu. Nah betul. Ini Rasulullah dengan Yahudi pindah, sini kan nggak tahu. Lihat, loh, kok sudah nggak ada. Loh, wa makaru, wa makarullah, wallahu khairul makirin. Dan Rasul kemudian tidak dilanjutkan perundingan. Tapi Rasul nggak nyampaikan apa. Kita pulang ke Madinah segera. Kemudian baru soal tadi diceritakan. Kenapa tadi saya pindah lokasi? Karena saya mau dibunuh dari balik tembok. Maka sekarang kita serang Bani Nadir. Karena dia pertama sudah melanggar janji, yang kedua akan membunuh saya. Nah itu nanti yang disalahkan mesti yang nyerang seperti sekarang ini. Yang disalahkan Hamas. Tadi ini yang tadi penyebabnya gara-garanya Muhammad nyerang Bani Nadir. Nah, dan mereka nggak punya pikiran kalau Rasulullah berani menyerang mereka. Maka betul, kemudian Rasul mengumpulkan pasukan, itulah disebut dengan peperangan Bani Nadir. Datanglah beliau, kepung itu perkampungan Bani Nadir 10 hari. Akhirnya apa? Menyerah atau kamu keluar dari perkampungan kamu. Nah, mereka milih, dah kita pergi saja. Nah, itulah disebut dengan awalil hasan yang mereka punya. Tapi mereka memang orang ini culas sekali. Sebelum mereka pergi, rumahnya dirobohkan sendiri. Tadi, yukhribuna bi'aidihim, biar tidak dipakai oleh. Nah, semacam itu. Jadi rusak dulu. Biar tidak diambil oleh orang-orang Islam. Begitu tadi yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang kedua tadi. Jadi dirusak sendiri. Ya orang Islam pun juga akhirnya ikut rusak. Nah itulah para hewan semuanya. Allah menutup ayatnya dengan fa'tabiru ya ulil absor. Pikir, ambil ibarat, wahai orang-orang yang punya hati. Akhirnya Yahudi bersih dari Madinah. Bani-bani yang lain akhirnya terusir semuanya. Kapan? Pada masa Umar bin Khattab. Itu pengusiran yang kedua. Karena mereka mematahkan tangan anak Umar bin Khattab. Sebenarnya bukan itu aslinya. Ada penyebab lain. Akhirnya mereka terusir. Nah, itulah pengusiran yang kedua.
nanti terjadi pada masa siapa? Maka mereka termasuk paling benci dengan Umar bin Khattab. Karena beliaulah yang berhasil mengusir orang-orang Yahudi. Dan juga Umar bin karena memang inilah khalifah yang menghancurkan juga kerajaan terbesar apa? Persia. Kenapa mereka bisa menang para ikhwan semuanya dengan segala keterbatasan? Karena mereka umat Islam punya sikap-sikap yang positif. Di antaranya adalah itsar. Nah, gitu kurang lebihnya. Jadi dia mendahulukan orang lain seperti tadi. Tidak memikir diri sendiri. Tapi ingin supaya orang lain itu merasakan apa yang dia nikmati. Dia lebih baik mengalah. Dia tidak dapat, nggak apa-apa, asal temannya dapat. Itulah isar. Nah, sekarang kembali ke makalah. Nah tadi. Ya bacaan ya. Imam Ibnu Katsir menjelaskan. Sini lagi Bu, sini. Ya. Sini Pak Kosim, bantu saya. Sudah lewat, baca kamu di sini, baca tulisan. Simak semuanya. Iya, Ya. Ya udah sampai situ dulu ya. Nah, jadi para hewan semuanya, ya, ini masih boleh diteruskan nggak? Hah? Ya, berarti mau bilang nggak boleh, takut udah tutup ya. Nah, jadi gini para hewan semuanya. Jadi isar itu lebih mulia, lebih utama daripada dermawan. Ya, misalnya di sini, ini bukan misal ya, ini beneran. Dia mau minta saya, terus saya punya uang banyak nih Pak Edi, betul. Nah banyak, nih ambil. Ya, beneran ini. Beneran udah. Nah, ini namanya dermawan. Ya, itu. Nah, di sini kan masih banyak. Ini istri saya lihat tadi. Nah, ya, tenang. Bisa ada yang dibawa pulang. Gak biasa bisa targetin kalau dibawa bawa pulang ya. Nah, kemudian banyak yang minta. Ini saya belum bisa isar. Tinggal ini. Loh, masih ada yang datang. Saya mikir, kalau ini saya berikan, nanti istri saya makan apa? Tapi ini tetap saya berikan. Loh, gitu. Gitu kan? Saya lebih mengutamakan orang yang minta daripada istri saya. Wa yu'thiruna ala anfusihim Nabi. Itulah namanya itsar. Jadi saya belum punya sifat itsar, baru sifat apa tadi? Nah kalau ingin menang, ya itsar. Kalau ini yang kita miliki, insya Allah
Pak Arianto, Pak apa? Panto, nggak mungkin urutan pernikahan, mohon maaf. Ya, yang belakang tinggal apa? Tinggal airnya. Loh. Karena apa? Semuanya mikir diri sendiri. Airnya yang belakang tidak kehabisan, tidak apa? Kebagian. Itu berarti masih kayak saya. Masih belum punya apa sifat isar. Jadi kalau dia punya sifat isar, dia ambil sedikit, mikir siapa? Nah, wah kesempatan nih saya. Nah, kalau yang kedua mikir, yang ketiga. Lah, yang ketiga mikir yang keempat bisa, sehingga sampai di belakang tetap sayurnya masih tidak tinggal apapun. Lah ini lapatlah tidak punya isar. Akhirnya apa? Kurang lagi lah begitu. Nah, para hewan semuanya, mari kita tumbuhkan. Nah, masih ini saya buat banyak sini kisah-kisah tentang isar di kalangan para sahabat. Ya, jadi ibu-ibu pikirkan keperluan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri apa? Kalau ingin mendapatkan kemenangan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dia mikir ketika Amir Markas azan. Kesian betul kalau sudah azan tidak ada yang datang ke masjid. Pikir begitu. Janganlah biarin aja dia azan sekeras-kerasnya. Nah, lagi orang kekurangan, biar aja, kan bukan saya. Nah, ini bagaimana? Sulit untuk mendapatkan. Maka Allah kan janji, apabila kita punya isar, faulaika humul muflihun. Kalau ingin menang para hewan, tumbuhkan sifat isar. Sifat apa? Mendahulukan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri. Inilah yang masih banyak di antara masyarakat. Bukan sini ya, yang jauh sana. Nah itu. Yang hanya mikir diri sendiri. Kenapa saya tidak mau bayar SPP? Yang ngajar bukan saya. Loh, ngapain ya repot-repot mikir masalah syahriah? Loh, ini di sono jauh bukan di sini. Ngapain ini kata gurunya? Saya harus ngatur anak-anak, bukan anak saya. Lah, ini bagaimana? Mari kita dahulukan orang lain daripada diri sendiri. Nah, kisah para sahabat ini tidak ada di sini, maka saya ceritakan. Bu-ibu diri gini, ya belum pernah cerita nih kayaknya. Satu saat ada di antara ulama salafus sholih dari para sahabat bepergian 3 orang. Nah, makanan tinggal sepotong. Nah, kemudian semuanya merasa lapar. Yang satu bilang, kamu aja yang makan. Tidak. Kamu saja. Loh. Yang satu, udah, kamu saja. Tidak. Nah, Amirnya cerdas. Kalau gitu kita makan nanti malam. Ya, itu. Kalau tidak pada mau semuanya. Caranya gimana? Taruh di tengah kalau sudah malam. Nanti kita makan bareng-bareng. Agar yang lain tidak merasa lebih kenyang dan satu lapar. Gitu ya? Oke, kata gitu. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin. Betul, roti ditaruh di tengah. Jangan gitu. Terus Amirnya bilang, udah kita makan. Oke, makan. Wah, enak bener rotinya. Wah, enak bener. Gimana, kenyang Pak Eri? Kenyang. Misalnya dengan Pak Wahyu, kenyang. Dan Mas Taufik, kenyang? Kenyang. Pagi-pagi apa ternyata? Rotinya utuh, tidak tersentuh sama sekali. Kenapa? Ketika Pak Heri mau makan, mikir Pak Wahyu. Jangan-jangan Pak Wahyu nggak bisa makan. Kita Pak Wahyu mau makan, mikir Mas Taufik. Jangan-jangan Mas Taufik nggak bisa makan. Itulah isar. Kalau saya, empat aja.
Ngapain mikir Pak Heri? Ngapain mikir Mas Taufik? Nah, ini kisah-kisah yang demikian. Dan sini ya Pak. Nah, itulah para hewan semuanya. Jadi, mari kita tumbuhkan sifat ihsan. Kalau kita memiliki sifat ihsan, insya Allah, Allah akan jamin. Nah, di sini saya sebutkan ada hikmah dari ihsan. Apa yang pertama? Akan dicintai oleh Allah. Nah, tapi kan nggak kelihatan. Nah, yang kedua, dicintai oleh manusia. Saya yakin itu. Kalau kita makan misalnya, saya urutan ketiga. Urutan kedua Pak Yitno. Terus ambil sedikit. Nah, saya bilang, alhamdulillah saya masih kebahagiaan. Pak Yitno baik bener sama saya. Loh gitu kan? Karena apa? Belum mikir saya. Coba kalau Pak Yitno ambil 4 aja enggak. Saya imam nggak saya pikir lah. Kurang aja nih Pak Yitno mikir di sini lah. Itu ibu-ibu semuanya. Jadi yang kedua dicintai apa? Cintai manusia. Kalau kita punya sifat ihsan. Yang ketiga nih, dimudahkan urusannya di dunia dan di akhirat, dilepaskan kesusahannya. Nanti di akhirat, ini saya beritahu, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allah kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala musirin, dan seterusnya. Insya Allah hidup kita akan mudah kalau mendahulukan orang lain. Bahkan saya singgung di sini yang terjadi di perang Yarmuk yang akhirnya meninggal. Yang pertama ketika dikasih suruh minum. Nah, jangan saya. Kasih yang kedua. Jangan saya. Padahal dia perlu betul. Jangan saya. Akhirnya balik kemari dan meninggal. Di dunia barat nggak boleh kayak gitu. Harus mendahulukan diri sendiri. Nah, karena memang kita individualis. Dalam teori perkawinan ini nggak boleh. Tolong diri kamu sendiri sebelum nolong orang lain. Tapi Islam enggak. Tolong orang lain, ya, walaupun dirimu menderita. Sampai segitu. Nah, ini para hewan semuanya. Nah, yang keempat, tumbuh ikatan persaudaraan yang kuat. Karena isar menjadi bukti cinta sejati. Ini kata saya ya. Yang tidak lekang oleh zaman, tidak lapuk oleh masa. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya sifat ihsan? Ada 3 para hewan semua. Pertama, menghindari sifat kikir. Jadi dermawan tadi modal. Jadi orang tidak bisa ihsan kalau tidak apa? Dermawan kan? Nah, berarti saya tadi sudah punya modal. Tapi belum sampai ihsan Pak Edi. Ya ini. Nah, coba kalau ihsan, saya yakin itu kotak di masjid ini penuh terus. Betul nggak kira-kira Pak? Nah, jangan-jangan besok nggak bisa belanja. Udah kan itu? Boleh sih boleh, tapi kan insya Allah Allah nanti akan mencukupi. Nah, jadi gitu ya. Jadi menghindari sifat kikir. Jadi kalau kita ingin oleh Allah dijadikan sebagai orang-orang yang ihsan, mari kita hindari sifat kikir. Maka tadi Allah menyatakannya, waman yuqa, ini benar. Waman yuqa syuha nafsihi faulaika humul muflihun. Artinya orang bisa punya sifat ihsan kalau dia itu tidak punya sifat kikir. Jadi untuk bisa menjadi ihsan, maka kita harus menjadi orang yang dermawan. Ya. Yang ketiga, semangat memiliki akhlak yang mulia. Karena itsar adalah tingkat akhlak yang paling mulia. Ya, tingkat akhlak yang paling mulia. Inilah yang disebutkan Rasulullah. Bu'istu li utammima makarimal akhlak. Nah, kemudian yang ketiga nih, ya. Perhatikan. Lebih memperhatikan kewajiban dan merasa selalu kurang dalam melakukan yang wajib. Nah, ya, coba Pak Kosmi, ya, ngajar, masuk jam berapa?
Enggak, pagi sih tahu, pagi jam. Nah, datang jam 8. Nah, jangan wah saya kepagian begitu. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Inilah yang akan bisa membuat kita jadi Ihsan. Ibu-ibu lebih memikirkan kewajibannya. Bapak-bapak juga memikirkan apa? Kewajibannya. Karena rumah tangga ini isinya kan dua. Apa Bun? Hak dan kewajiban. Abun punya hak dari istrinya. Apa? Hak Abun. Ya. Kamu punya hak dari istrimu apa? Dilayani. Nah, tapi Abun punya kewajiban apa? Melayani. Jangan begini lah, kamu nggak melayani saya kok, saya nggak melayani kamu. Ini bubrah gini nih. Walaupun istri tidak melayani, tetap kita melayani dia. Loh. Istri juga begitu, walaupun tidak dilayani oleh suaminya, saya tetap melayani suami saya. Berat nggak Bu? Nah, tapi itulah Ihsan. Ya. Jadi dia mikirkan. Walaupun kita semuanya ini masih serba, jangan sampai kita hanya melalui kadang-kadang saling menilai. Ya itu. Nah, ya itu Pak Tebri. Nah, karena kemarin saya sakit nggak dijenguk. Nah, Amir Mas kan sakit, nggak akan saya jenguk. Nah, ini orang mikir haknya. Kan kadang-kadang gitu, dendam dia. Walaupun saya tidak dilayani oleh Amir Markas, saya tetap taat pada beliau. Coba kalau sikap begini ini kita tumbuhkan dan kita miliki, Allah jamin. Apa tadi? Faulaika humul muflihun.